Abdurrahman FKBK. Silakan Silakan. Pak. Ya. Oke, baik Bang, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Sutarmiji SHM ya, selaku Gubernur Kalimantan Barat yang pada kesempatan kali ini telah bersedia untuk berdiskusi bersama kami. Jadi kami dari Forum Koordinasi BEM Kalimantan Barat, terkhusus saya sebagai koordinator pusat di sini, sebenarnya capaian pemerintah Bapak Gubernur Kalimantan Barat sangat luar biasa, terkhusus dari infrastruktur, yakni infrastruktur di daerah-daerah provinsi ya, daerah-daerah provinsi Kalimantan Barat. Tapi pada kesempatan kali ini kami lebih menilik dalam IPM di Kalimantan Barat. Sedikit kami singgung terkait dengan IPM Kalimantan Barat, berangkat dari materi kita, saat ini IPM Kalimantan Barat berada di urutan 30 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Secara tidak langsung, kualitas Kalimantan Barat dari segi IPM dalam sektor-sektornya seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, itu sangat ambruk sekali dalam skala nasional, seperti itu. Jadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan penanganan IPM ini. Yang pertama yaitu bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengupayakan percepatan pertumbuhan IPM Kalimantan Barat untuk 2 tahun mendatang. Karena kita tahu bahwa sekarang Pak Miji sudah 3 tahun berjalan ya dalam pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat. Karena juga kita melihat bahwa IPM Kalimantan Barat di urutan 30 dari 34 provinsi. Nah, untuk kepemimpinan 2 tahun mendatang, apa yang akan menjadi prioritas dari kepemimpinan atau kepemerintahan Pak Gubernur selaku pemerintah Provinsi Kalimantan Barat? Selaku pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, apakah sanggup menjadikan IPM sebagai prioritas dalam 2 tahun mendatang dalam pertumbuhannya? Karena kami menilai untuk pembangunan sektor-sektor yang berada di IPM tersebut harus didasarkan dengan komitmen yang memang benar-benar dilakukan untuk pembangunan. Karena karena sektor-sektor yang berada di dalam IPM juga merupakan hal yang sangat krusial untuk pembangunan sumber daya manusia, apalagi pembangunan daerah. Terima kasih Pak Abdurrahman. Terima kasih. Artinya permintaan bagaimana di sisa kepemimpinan Pak Gubernur ini masih mampu tidak untuk mendongkrak IPM yang ada 3 parameter tadi. Baik, ada lagi pertanyaan? Kita satukan biar nanti sekaligus kita jawab ke. Untuk Dwitio, silakan Dwitio dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak. Ada Harkan Yamani juga, silakan Dwitio. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Yang terhormat juga para narasumber termasuk Pak Gub, Pak Sutarmiji, dan juga Wakil Gubernur Pak Riano Rustan, juga kepada seluruh peserta webinar. Saya Dwitio Prayoto dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang ditujukan kepada Pak Gub nih, yang sesuai dengan tajuk kita, menakar lah ya, menakar kepemimpinan Bang Miji selama 3 tahun. Nah, ini perspektif saya sebagai mahasiswa nih, menakar kepemimpinan Bang Miji selama 3 tahun. Nah, pertama saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya atas capaian-capaian yang telah dicapai oleh Pak Gub kita, Pak Bang Miji. Di sini saya menjadi sorotan adalah pengembangan SDM. SDM hal ini juga selaras dengan misinya Pak Miji, yaitu cerdas, produktif, dan inovatif yang dijabarkan juga di RPJMD. Dan ketika saya lihat strategi, arah, kebijakan, dan juga program pembangunan daerah, memang ada concern di kata peningkatan kualitas dan juga peningkatan perumusan kebijakan pendidikan, juga tentang pemuda dan segala macam. Hal ini saya bandingkan juga ketika kita lihat di fokus bidang infrastruktur. Banyak perbandingan yang memang kurang jelas di sini. Saya lihat ketika saya lihat detail, memang infrastruktur, pembangunan jalan segala macam, namun di bidang pendidikan masih rancu, masih umum ibaratnya kualitas perusahaan kebijakan, dan juga saya kedapatan juga melihat peningkatan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan non formal. Nah, bentuk di perumusan di program pendidikan tersebut tidak detail disampaikan. Dan juga saya lihat juga tadi pemaparan dari Bang Miji, memang dari sekian banyak, satu saja yang saya lihat yang memang berkaitan dengan SDM, yaitu sertifikasi tadi. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, juga ada program kepemudaan nih, program kepemudaan yang juga kucuran dananya begitu besar, namun yang saya rasa efeknya belum terlalu. Di sini ada program kepemudaan yang
pembinaan dari pramuka segala macam. Di 2019 itu ada 3M kucuran dananya yang dari FRJMD. 2020 6M, 2021 6,6, dan ini naik terus sampai 2023 7M. Dan ini yang saya rasakan sebagai mahasiswa, memang hal-hal seperti ini yang SDM belum menjadi concern bagi pemerintah provinsi. Dan juga ketika saya melihat arah kebijakan tahun pertama itu penguatan tata kelola pemerintahan, di tahun kedua pemerataan infrastruktur, tahun ketiga optimalisasi infrastruktur. Jadi memang SDM di sini kapan dilaksanakannya seperti itu? Oke. Kapan penerapan? Baik, terima kasih Dwitio. Oke, jadi kapan tahapan untuk peningkatan SDM mulai dilaksanakan? Sekarang sudah memasuki tahun ketiga. Terima kasih Dwitio. Kita tambah dengan Herkan Yamani. Silakan, Herkan Yamani. Lanjut. Singkat, waktu Anda sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ridho selaku moderator yang telah menyediakan waktu untuk saya berbicara. Yang terhormat Pak Gubernur, yang terhormat Wakil Gubernur, serta moderator-moderator lainnya. Saya Herkan Yamani dari aktivis mahasiswa sekaligus koordinator USR yang memiliki tugas gerakan mahasiswa terhadap sosial budaya serta pendidikan. Nah, berbicara tentang, saya ingin mempertanyakan tentang ekonomi kreatif nih Pak, yang sebetulnya identik dengan kolaborasi antara mahasiswa atau pemuda, swasta, dan pemerintah dalam pembangunannya. Nah, berdasarkan kajian fiskal tahun 2020 dari Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pendaraan Kalbar, banyak sekali tantangan yang didapat dalam pembangunan ekonomi yang ada di Kalbar. Contohnya dalam rendahnya produktivitas SDM, pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang masih kurang. Akan tetapi, realisasi Bang Mijik selaku Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan RKPD tahun 2020 hanya memiliki 12 program tentang ekonomi kreatif. Yang memang di situ hanya membina 160 pelaku ekonomi kreatif dengan dana 1,4 M. Jika dilihat, dana ini memang cukup kecil jika dibandingkan dengan harga taman yang baru dibuat sekitar 6,8 M. Seluruh program yang dibuat juga tidak melibatkan mahasiswa sama sekali. Dan ratusan ribu pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kalbar hanya fokus membangun 160 orang dan dengan anggaran 170 juta saja. Dan seperti yang diduga berdasarkan kajian fiskal regional tahun 2020 dalam realisasi Pak Gu, yang fokus Pak Mijik lakukan adalah pembangunan infrastruktur. Nah, saya juga tertrigger dengan pendapat Bang Ireng untuk menagih Kalbar Baru. Seharusnya Kalbar Baru dilihat dari infrastruktur. Seharusnya Kalbar Baru bukan dilihat dari infrastruktur, tetapi dilihat dari kualitas IPM, karena IPM dari dulu juga tidak meningkat. Nah, kalau ibaratnya membuat buku, Pak Mijik hanya membuat covernya, tapi tidak merubah isi buku tersebut. Saya sangat setuju dengan keyword dari Bang Ireng, cuman dari kami mahasiswa, saya ingin menambahkan nih tentang keyword Kalbar Baru, yaitu pendidikan karakter juga harusnya dapat dibangun. Nah, Pak Mijik, pertanyaan saya, Pak, di mana peran kami, Pak, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, pada pembangunan SDM dan ekonomi kreatif yang ada di Kalbar? Dan di mana peran kami sebagai putra daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan jika tidak adanya pergerakan yang signifikan terhadap SDM dan ekonomi kreatif? Kami siap membersamai Bapak dalam pembangunan IPM di Kalbar di Kalimantan Barat 2 tahun ke depan. Bang Yamani, kita dapat poinnya. Bisa singkat. Oke. Kang Ridho, ini kasih kesempatan Bang Mijik dulu menanggapi, karena saya masih punya beberapa catatan mengumpulkan pertanyaan peserta di